Siap, gerak. Hormat kepada guru. Selamat pagi Bu Guru. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Silakan masuk. Ya, semua sudah duduk di tempat duduknya masing-masing ya. Iya, tasnya dilepas karena kita akan mulai pelajaran kita. Nah, anak-anak selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Terima kasih. Ya, semua semangat ya hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran pendidikan agama Kristen SD Negeri 1 Komala kelas 5. Nah, hari ini Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022, kita akan kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum pelajaran kita dimulai, seperti biasa ya, kita akan menyanyi dulu. Nah, hari ini gilirannya Cantika untuk memimpin kita. Mari Cantika, silakan. Iya. Cantika akan memimpin kita satu lagu dan berdoa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu Anak Bungsu. 1, 2, 3. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Ayo semuanya. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Ayo nyanyi. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Kita akan dipimpin doa oleh Cantika. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar. Berkati kami agar kami bisa belajar dengan baik. Inilah yang menjadi doa anakku, sempurnakanlah. Amin. Amin, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tetapi sebelum pelajaran kita dilanjutkan, siapa yang masih ingat ada tugas minggu lalu ya? Ada ya? Yaitu menghafal. Nah, Bu Guru mau supaya ada yang maju ke depan untuk mengucapkan ayat hafalannya minggu lalu. Silakan siapa yang mau duluan? Ayo Yepta, silakan Yepta. Ya. Iya, silakan untuk menghafal hafalan minggu lalu. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, tepuk tangan buat Yepta. Nah, siapa lagi? Ayo Michelle, mewakili perempuan ya. Iya, silakan Michelle. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa
minggu lalu tentang kasih Allah kepada dunia. Ya, Allah sangat mengasihi dunia. Ya, begitu yang sudah diucapkan oleh teman-teman kalian tadi, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat hafalan dan pelajaran kita minggu yang lalu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan pelajaran yang keempat. Ya, karena minggu lalu kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ketiga dan sekarang kita masuk pada pelajaran yang keempat. Pelajaran kita yang keempat, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran kita pada hari ini tentang arti bertobat. Coba baca semua judul pelajaran kita. Arti bertobat. Ya, baik. Arti bertobat. Itulah tema dari pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak semua sudah siap dengan perlengkapan pembelajarannya? Naikkan buku tulis, pulpennya, ya, Alkitabnya, karena kita belajar pelajaran agama Kristen, kita berdasarkan Alkitab. Ya. Semua naikkan semua perlengkapan belajarnya yang sudah disiapkan dari rumah masing-masing. Iya, kalau sudah siap semua perlengkapan belajarnya, Ibu Guru akan cek dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Iya. Semua hadir ya? Iya, puji Tuhan, hari ini semua hadir untuk mengikuti pelajaran. Nah, anak-anak, sekarang sebelum Ibu Guru menjelaskan pembelajaran kita, Ibu Guru akan menyampaikan tentang tujuan kita belajar hari ini. Tujuan kita mempelajari arti bertobat adalah agar anak-anak dapat menjelaskan apa itu bertobat atau apa arti bertobat. Jadi Ibu Guru ulangi, bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini pertama agar anak-anak dapat menjelaskan apa arti bertobat atau apa yang dimaksud dengan bertobat. Nah, tujuan yang kedua yaitu agar kalian dapat menyebutkan alasan mengapa manusia perlu bertobat. Iya. Jadi tujuan yang kedua adalah agar anak-anak dapat menyebutkan mengapa manusia perlu bertobat. Itu tujuan yang kedua. Dan tujuan berikutnya, tujuan kita yang berikutnya yaitu agar anak-anak dapat menyatakan tekad untuk bertobat. Jadi setelah kita mempelajari apa arti bertobat, anak-anak akan punya tekad ya, bertekad untuk mau bertobat. Ya, agar anak-anak mau bertobat. Punya tekad untuk bertobat, bersedia untuk bertobat, ya. Nah, anak-anak, indikator pencapaian yang terakhir adalah agar anak-anak bisa mendaftarkan contoh perubahan cara hidup sebagai manusia yang sudah bertobat. Jadi setelah mempelajari pelajaran hari ini arti bertobat, anak-anak bisa mencatat ya, anak-anak bisa mendaftarkan sifat-sifat bagaimana sikap kita sebelum bertobat dan bagaimana sikap kita setelah bertobat. Hai Juan, ada apa dengannya? Iya, semangat ya Juan, semangat untuk menerima pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sumber pelajaran kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32. Kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Nah, semua bawa Alkitab ya. Ya, dibuka Alkitabnya
Injil Lukas, Perjanjian Baru ya. Perjanjian Baru, pasal 15. Iya. Ayat yang ke-11 apa judulnya di situ perikopnya? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Iya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, anak-anak, sebentar baru kita baca Alkitabnya ya. Nah, jadi Bu Guru akan menceritakan dulu sebuah cerita yang terdapat di dalam Alkitab kalian ya. Yang tadi sudah dibuka yaitu dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 35. Di situ diceritakan tentang Yesus memberi perumpamaan atau dalam judul Alkitab perumpamaan tentang anak yang hilang. Di sini ada yang pernah hilang? Ada yang pernah hilang? Atau Anda pernah kehilangan? Pernah kehilangan? Pasti pernah kehilangan. Bagaimana rasanya kalau kehilangan? Sedih ya? Iya, sedih sekali. Apalagi kehilangan sesuatu yang sangat disukai, yang sangat berharga, yang sangat berarti, pasti sedih sekali ya. Nah, bagaimana cerita tentang anak yang hilang dalam kitab Injil Lukas? Nah, anak-anak, di dalam kitab Injil Lukas itu diceritakan bahwa ada seorang ayah mempunyai 2 anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Karena hanya 2 bersaudara, jadi jelas yang pertama namanya anak sulung dan yang kedua namanya anak bungsu, seperti dalam lagu kita tadi. Iya. Nah, apa yang terjadi dengan mereka pada suatu hari? Ya, tiba-tiba saja si bungsu datang kepada ayahnya. Dia meminta kepada ayahnya harta yang menjadi haknya. Dia bilang, "Ayah, saya meminta harta yang menjadi hak saya karena bapaknya ini orang kaya. Bapak ini kaya raya. Dia punya banyak harta." Ya. Nah, kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu, orang tua itu harus memberikan hak ya hartanya kepada anak-anaknya yang menjadi haknya. Nah, sekarang si bungsu meminta haknya kepada ayahnya. Lalu beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual hartanya dan mendapatkan banyak uang. Ketika ayahnya sudah memberikan harta itu, si bungsu menjual semua hartanya. Bukannya menyimpan, tetapi dia menjual. Dia menjual hartanya, ya. Lalu dia pergi ke negeri seberang. Dia tinggalkan ayahnya, dia tinggalkan kampung halamannya. Lalu dia pergi dan jauh sekali dari ayahnya. Dia pergi ke negeri seberang. Dia sudah jauh dari ayahnya, dia tinggalkan ayahnya. Lalu apa yang dilakukan di sana? Si bungsu memboroskan uangnya, menghabiskan uangnya dengan hidup berpoya-poya. Apa yang dia inginkan itu yang dibeli, karena ya mentang-mentang sudah punya banyak uang, jadi mau-maunya saja untuk belanja. Ya, dia tidak berpikir masa depannya karena dia sudah senang, sudah memiliki uang. Nah, anak-anak kalau dikasih mama dan bapak uang di rumah setiap hari untuk belanja, kalau misalnya kemarin dikasih 5.000, senang juga ya. Besoknya lagi dikasih 10.000, oh malah tambah senang ya. Iya, tetapi anak bungsu ini sudah dikasih hartanya, dia jual. Dia tidak simpan. Nah, anak-anak kalau dikasih uang jangan dihabiskan. Harus ditabungnya untuk masa depan. Tetapi jangan seperti anak bungsu. Anak bungsu ini malah dihabiskan. Dia hidup berpoya-poya di negeri orang. Ya. Nah, setelah dia hidup berpoya-poya, dia dengan kepuasan hatinya, anak bungsu pun kehabisan uang. Habis hartanya. Nah, dia mulai melarat di negeri orang, dan bahkan negeri yang dia tempati itu juga dilanda kelaparan. Lalu apa yang terjadi? Apakah si bungsu bisa bertahan hidup tanpa uang? Bisa? Tidak.
tidak bisa bertahan hidup tanpa uang. Yang tadinya uangnya banyak, dibuat dihambur-hamburkan, ya berfoya-foya, tidak memikirkan masa depannya. Lalu si bungsu mulai berpikir. Setelah habis uangnya baru mau berpikir. Tadinya waktu masih banyak uangnya dia tidak berpikir. Nanti setelah habis uangnya baru dia berpikir. Dia mulai kelaparan, ya. Lalu anak bungsu itu pergi mencari kerja dan tidak ada satupun yang memberikan dia pekerjaan. Karena pada waktu itu negeri yang ia tempati, ia datangi juga dilanda kelaparan. Akhirnya tidak ada yang bisa menggaji dia, memberikan upah kepadanya. Akhirnya dia ke sana kemari mencari tempat bekerja. Lalu dia menemukan tempat peternakan babi, ya. Dia menemukan suatu tempat, yaitu tempat peternakan babi. Lalu apa yang dilakukan? Dia melamar pekerjaan. Dia mendatangi orang yang memiliki ternak babi itu. Dia memohon supaya dia diberikan pekerjaan. Karena saking laparnya, jadi dia tidak pikirkan apapun dia harus lakukan. Lalu diterima sebagai penjaga babi. Ya, dia diterima sebagai penjaga babi. Dan karena sangat lapar, anak bungsu pun ingin makan makanan babi. Tetapi tidak ada sisa. Lalu dia menunggu dan menunggu. Ya, menunggu makanan babi. Akhirnya babi berikutnya setelah makan babi yang berikutnya dia makan, ada sisanya. Ya, makanan babi itu ada sisa sedikit saja. Karena saking laparnya dia makan. Ya, makanan babi kotor atau bersih? Iya, jelas kotor karena segala sesuatu makanan-makanan sisa yang biasa kita lihat, ya, itu makanan babi itu dikumpul dari beberapa makanan-makanan sisa lalu dimasak ulang lalu dikasih babi. Nah, itu yang dimakan oleh anak bungsu tadi. Lalu anak bungsu itu menjadi sadar dan ingat bahwa betapa banyaknya orang upahan di rumah ayahku. Di rumah ayahku banyak berlimpah-limpah makanan, ya. Enak sekali menjadi pegawai di rumah ayahku. Di sana melimpah berkat, melimpah-limpah makanan. Dia mulai berpikir seperti itu. Lalu anak bungsu setelah dia berpikir, anak bungsu itu pun pulang. Di jalan dia selalu berpikir, apakah ayahku akan menerimaku? Ya, kalau begitu mau ayah terima atau tidak, saya harus pulang. Saya harus pulang. Apapun yang terjadi, saya harus pulang. Saya mau pulang, biarlah saya menjadi seorang upahan di tempat ayahku, di rumah ayahku sendiri. Nah, di situ dia mulai berpikir, dalam perjalanan dia sadar, ya, dia sudah mulai berpikir, ya, akhirnya dia pulang. Nah, anak bungsu itu pun pergi, pulang dan ingin menjadi orang upahan ayahnya. Ya, orang yang bekerja di ayahnya, ya, digaji dari ayahnya. Nah, lain kalau orang digaji dengan upahan, ya, upahan itu kadang-kadang diupah, kadang tidak. Tapi kalau gaji sudah menentu. Tetapi dia rela jadi upahan ayahnya. Karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia menyesal. Ya, lalu dia kembali. Nah, setelah apa yang terjadi ketika anak bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan merasa kasihan. Kenapa ayahnya kasihan? Karena anak bungsu sudah menggunakan pakaian yang compang-camping. Yang tadinya pergi meninggalkan rumah menggunakan baju yang bagus. Tetapi setelah itu dia pulang sudah menggunakan baju yang robek-robek, ya, robek-robek compang-camping. Ya. Ayahnya setiap hari selalu menunggu anaknya. Selalu menunggu anaknya, dia merindukan anaknya. Nah, begitulah anak-anak. Seorang orang tua itu memang sangat menyayangi anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Ya, contohnya bapak ini.
Dia setiap hari merindukan kedatangan anaknya. Nah, begitu juga kalau anak-anak pergi keluar bermain, pasti ayah dan ibu di rumah pasti bilang, jangan jauh-jauh mainnya, cepat pulang ya nak. Itu karena apa? Itu tandanya ayah dan ibu sayang kepada anaknya. Sama dengan bapak ini, dia sangat sayang kepada anaknya. Lalu dia setiap hari menunggu kedatangan anaknya kembali. Dan ketika anak bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan sangat kasihan melihat anaknya karena sudah menggunakan baju yang compang-camping. Ya. Nah, sang ayah berlari mendapatkan anak bungsu itu, lalu memberikan pakaian, cincin dan sepatu yang sangat indah. Oh, bukan main anak-anak. Ayah tidak mendendam. Orang tua itu tidak pernah dendam kepada anaknya ya. Karena orang tua sangat sayang. Seandainya ini orang bapaknya tadi itu dendam, dia sudah tidak mau lagi kasih cincin, kasih sepatu, kasih pakaian yang baru. Tapi karena ayahnya sangat sayang dan merindukan anaknya kembali, maka dia kasih cincin, kasih sepatu dan pakaian yang baru. Ya. Nah, bahkan anak bungsu itu telah kembali pulang dan mereka semuanya bersuka cita. Ya, ayahnya bersuka cita, semua orang di dalam rumah bersuka cita. Ya, bahkan ayahnya juga membuat pesta buat si bungsu. Ya, membuat pesta buat si bungsu karena dia bersyukur karena anaknya yang sudah dinyatakan hilang sudah didapatkan kembali. Nah, anak bungsu itu sadar dan menyesal. Akhirnya dia bertobat. Nah, anak-anak, kalau kita punya sikap atau perbuatan yang mungkin menyakiti hati seseorang, kita harus menyesali, kita sadar, lalu kita bertobat. Ya. Nah, sebagaimana tema pelajaran kita hari ini yaitu tentang arti bertobat. Nah, sekarang sebelum lanjut, Bu Guru mau tanya. Jadi dengan melihat cerita si bungsu tadi atau anak bungsu yang hilang, apa itu bertobat? Coba, siapa yang bisa jawab? Apa itu bertobat? Setelah mendengarkan cerita dari Ibu Guru, apa itu bertobat? Apa artinya bertobat? Seperti yang sudah dilakukan oleh si bungsu. Ada yang bisa jawab? Coba, Michelle. Bertobat berarti berbalik dari kehidupan yang benar ke kehidupan yang benar, dari kuasa kegelapan ke dalam terang Kristus. Iya, Michelle menjawab bahwa bertobat itu adalah berbalik dari kehidupan yang tidak baik, ya, perbuatan yang tidak baik ke perbuatan atau kehidupan yang baik. Betul sekali. Ada yang lain jawabannya? Yepta? Ya, coba Yepta lagi. Meninggalkan perbuatan buruk. Meninggalkan perbuatan yang buruk. Ya, bagus. Jansen. Iya, apa bertobat Jansen? Ya nak, dipikir-pikir setelah mendengar cerita tadi, dia menyesal lalu kembali ke ayahnya. Jadi kalau begitu apa arti bertobat menurut Jansen? Iya, meninggalkan perbuatan jahat juga. Jansen bilang meninggalkan perbuatan jahat. Iya, semua jawabannya benar ya. Jadi, nah sekarang dengarkan penjelasan Ibu Guru tentang arti bertobat. Nah, pertobatan ya berasal dari bahasa Yunani yaitu metanoia. Apa coba baca semua? Metanoia. Iya, jadi pertobatan berasal dari bahasa Yunani yaitu metanoia. Ya, metanoia. Apa artinya metanoia? Apa artinya metanoia? Perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan tingkah laku. Iya, metanoia artinya
Perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan tingkah laku. Seperti yang tadi Michelle, Yepta dan Jansen sudah sebutkan, ya, dari pertanyaan tadi ya. Nah, perubahan pikiran bukan cuma perubahan pikiran, tetapi juga perubahan hati. Jadi perubahan pikiran dan perubahan hati. Iya. Dan juga selanjutnya pertobatan itu ya, pertobatan pikiran, pertobatan kehendak, keinginan, dan perasaan. Apa itu pertobatan pikiran? Kalau kita misalnya memikirkan seseorang, berpikir jelek tentang orang lain, kita harus merubah pikiran kita terhadap orang lain itu. Tidak boleh kita terlalu berpikir negatif kepada orang lain. Dan pikiran tentang keinginan atau kehendak. Ya, apa yang aku kehendaki itu yang harus jadi. Biasanya di rumah bersifat seperti itu ya. Apa yang diinginkan, dikehendaki di rumah, harus itu yang jadi. Biasa begitu di rumah ya. Ya, mudah-mudahan anak kelas 5 tidak ada yang begitu ya. Iya. Jadi itu perubahan ya, pertobatan kehendak dan keinginan. Kalau misalnya kita mau memaksakan kehendak kepada orang lain, sekarang kalau kita sudah bertobat tidak boleh lagi berbuat memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu perubahan ya, harus dirubah. Jangan suka lagi memaksakan kehendak. Yang berikut perasaan. Punya perasaan yang bagaimana? Cepat sekali menangis. Cepat sekali diejek temannya, gak saja dimain-maini temannya, menangis, atau sedikit-sedikit lapor sama mama, sedikit lapor sama bu guru. Itu perasaan. Perasaan yang seperti itu juga harus bertobat, harus diubah kalau kita sudah bertobat, ya. Jadi itu perubahan pikiran, tingkah laku, hati, dan perasaan, dan juga keinginan, ya. Nah, bertobat itu sikap atau perbuatan yang berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, ya, dan datang kepada Tuhan dan membina hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Itu bertobat. Sikap atau perbuatan yang berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan dan membina hubungan yang baik dengan siapa? Tuhan. Gitu ya, kalau kita sudah bertobat, membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, anak-anak, langkah-langkah pertobatan. Apa-apa itu? 1, coba dibaca. Menyadari kesalahan, menyesal, mengampun, bertobat. Iya, langkah-langkah pertobatan. Pertama, menyadari kesalahan. Bagaimana itu? Sadari kesalahannya. Tadi saya salah, saya salah paling tadi itu. Salah kayak itu. Lalu kita yang kedua menyesal. Saya menyesal. Kenapa tadi saya lakukan itu? Saya tidak sadar. Seandainya saya tidak lakukan tadi itu, itu menyesal. Lalu ketiga, memohon ampun. Tuhan, saya sadari perbuatanku Tuhan. Saya menyesal deh. Saya mau bertobat nih. Tuhan ampuni saya Tuhan. Itu ya, memohon pengampunan. Dari menyadari kesalahan, lalu menyesal, lalu meminta pengampunan kepada Tuhan. Setelah itu bertobat. Artinya tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan tadi yang kita sudah sesali, yang kita sudah sadari. Tidak lagi dilakukan itu ya. Iya. Nah, mengapa manusia harus bertobat? Ada yang tahu? Mengapa manusia harus bertobat? Sana, coba Cantika, mengapa manusia harus bertobat? Karena manusia semua berdosa. Betul sekali. Jawaban Cantika, karena manusia semua berdosa, maka semua harus bertobat. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Oleh karena itu semua manusia perlu untuk bertobat. Mau orang kaya, pintar, miskin, tidak pintar, itu semua harus bertobat.
keselamatan Allah disediakan bagi setiap manusia. Jadi manusia itu perlu bertobat. Karena manusia, anugerah keselamatan itu sudah disiapkan oleh Tuhan untuk semua manusia. Kalau ada yang tidak bertobat berarti tidak menerima keselamatan itu ya. Itu syarat mutlak untuk selamat, untuk bertobat ya. Nah, 3 dosa sehari. Menurut penelitian, dosa manusia paling sedikit 3 kali dalam 1 hari. Seperti dengan resep dokter, minum obat 3 kali 1 ya. Pernah minum obat? Iya, 3 kali 1. Nah, seperti itu dosa. Menurut penelitian, dosa manusia paling sedikit 3 kali dalam 1 hari. Orang yang baik sekalipun, jika dihitung berdasarkan standar Tuhan, itu sangat banyak dosanya. Jika dihitung berdasarkan standar Tuhan, orang yang baik sekalipun paling banyak dosanya juga. Ya, iya. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, dosa-dosa apa saja yang kalian biasa lakukan? Berbohong. Nah, Nyontek. Nah. Orang tua. terus bolos. Bertengkar sama saudara. Malas. Mencuri uang sekolah. Apalagi? Ya, dosa yang paling sering dilakukan oleh anak-anak sekolah, ya, nyontek. Siapa di sini suka nyontek kalau ulangan? Berbohong, mencuri. Curi apa? Curi uang, ikan. Jangan bilang saya cuma curi ikan loh, Ma. Bukan uang saya curi. Yang namanya mencuri ya mencuri ya. Mau mencuri ikan, uang, semua itu sudah dosa mencuri. Ya, mencuri, curi-curi apa lagi? Curi nyontek-nyontek, curi jawabannya teman. Iya. Terus bolos ini. Belum saatnya pulang dari sekolah, pulang. Lari, tidak mau ikuti pelajaran. Terus bolos tidak datang ke sekolah, itu juga bolos ya, tidak masuk, mangkir. Tidak ada berita, tidak ada informasi ke bapak dan ibu guru ya. Terus melawan orang tua. Nah, siapa yang biasa melawan orang tua? Juan pernah melawan orang tua? Pernah, jujur ya, bagus. Siapa lagi? Misal? Pernah Misal. Anggun? Pernah. Pasti semua pernah melawan orang tua ya. Nah, setelah itu ketika sudah mendengar arti bertobat, kalian tidak boleh lagi melakukan hal-hal semua itu ya. Bertengkar dengan saudara. Yang punya saudara di rumah. Bertengkar semua, aduh angkat tangan semua. Bertengkar semua dengan saudaranya ini di rumah ya. Iya. Bertengkar dengan saudara. Waduh. Kenapa bertengkar dengan saudara? Iya, karena ada sesuatu ya. Iya. Terus curi uang sekolah. Uang sekolah yang dimaksud di sini bukan uang sekolah yang disimpan bu guru atau pak guru, tapi contohnya misalnya mau bayar sesuatu di sekolah, terus sudah mama kasih uangnya untuk bayar, tapi ternyata tidak dibayar. Itu namanya curi uang sekolah, ya. Tidak disampaikan ke bu guru, tidak dibayar. Ya, itu ya, curi uang sekolah. Nah, anak-anak, pertobatan adalah alasan utama Kristus datang ke dunia ini. Ya. Nah, di sini ada tugas yang kalian harus kerjakan sekarang ini dalam bentuk diskusi. Tugasnya pertama, tuliskan perbuatan atau sikap sebelum bertobat. Ya, yang kedua, tuliskan perbuatan atau sikap setelah bertobat. Nah, ini yang dikerjakan. Sekarang bentuk kelompoknya untuk didiskusikan. Tuliskan perbuatan atau sikap sebelum bertobat dan tuliskan perbuatan atau sikap setelah bertobat. Sekarang membentuk di kelompok. Ya. Kita bentuk 3 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 4 orang satu kelompok, ya. Oke.
pakai dulu. Penjelasan Ibu Guru sebelum kalian mengerjakan tugas diskusi ini. Tugas diskusi ya sekarang 3 kelompok ya. 1 kelompok 4 orang. Nah, tugas kalian mendiskusikan, membahas bersama yaitu tentang 5 sikap atau perbuatan sebelum bertobat dan juga sikap atau perbuatan setelah bertobat. Itu kalian diskusikan, lalu tulis, dan sebentar satu dari perwakilan setiap kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, begitu ya? Paham? Paham. Ya, terima kasih. Silakan berdiskusi. Anak, tadi sudah diskusikan beberapa pertanyaan. Ya, ada 2 pertanyaan yang kalian sudah diskusikan. Sudah semua diskusi ya? Sudah. Ya, baik. Sekarang kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi hasil diskusinya. Silakan kasih. Ini hasil diskusi kelompok 1. Tuliskan perbuatan sikap sebelum bertobat. Yang pertama mencuri, yang kedua bolos, yang ketiga menfitnah, yang keempat berbohong, yang kelima melawan orang tua. Perbuatan sikap sesudah bertobat: tidak akan mencuri, tidak akan bolos lagi, tidak menfitnah orang sembarangan, tidak berbohong, tidak melawan orang tua. Iya, tepuk tangan buat bagus jawabannya. Nah, sekarang kelompok 2, nanti baru kita kasih kesimpulan dari semua jawabannya. Yepta, kelompok 2. Ini hasil dari diskusi kelompok 2. Teruskan perbuatan sikap sebelum bertobat. Pertama, berkata kasar. Kedua, berbohong kepada orang tua. Ketiga, mencuri. Keempat, menyontek. Kelima, membantah orang tua. Tuliskan perbuatan sikap sebelum bertobat. Tidak berbicara kasar. Tidak berbohong kepada orang tua. Tidak mencuri, tidak menyontek, tidak membantah orang tua. Iya, terima kasih Merdeka mewakili kelompok 2 pertama. Masih ada dari kelompok 2 yang mau tambahkan? Nisa? Sudah? Cukup? Nah, sekarang kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3. Anggun, silakan Anggun. Diskusi dari kelompok 3. Tuliskan 5 sikap sebelum bertobat. 1. Berbohong. 2. Mencuri. 3. Berkata kasar. 4. Membantah orang tua. 5. Membunuh teman. Tuliskan 5 sikap sebelum bertobat. 1. Jujur. 2. Tidak mencuri. 3. Berkata sopan. 4. Menghormati orang tua. 5. Berbuat baik kepada teman. Iya, pertama buat perwakilan dari kelompok 3. Nah, semua jawabannya hampir sama semua ya. Tentang sikap-sikap sebelum bertobat dan sesudah bertobat. Jadi ada beberapa sikap yang sering dilakukan seperti yang sudah kalian sebutkan tadi dari kelompok masing-masing. Sebelum bertobat kadang-kadang berkata kasar. Nah, setelah bertobat harus berkata sopan. Kalau sebelum bertobat suka berbohong, setelah bertobat harus berkata jujur. Sebelum bertobat malas belajar, setelah bertobat harus rajin belajar. Kalau sebelum bertobat suka iri hati, setelah bertobat harus selalu rendah hati, bersyukur ya. Kalau sebelum bertobat itu sombong, setelah bertobat harus rendah hati. Kalau sebelum bertobat selalu melawan orang tua, setelah bertobat harus taat sama orang tua. Kalau sebelum bertobat suka nyontek, setelah bertobat harus mengerjakan tugas sendiri. Ya, mengerjakan tugas sendiri. Jadi, nah anak-anak, jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini tentang bertobat adalah pertama, bertobat berarti menyesali perbuatan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, mengakui tindakan yang menyedihkan ya, menyedihkan hati Tuhan,
berjanji tidak melakukannya lagi dan mengubah sikap hidup ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, pertobatan adalah perubahan pikiran, ya. Jadi pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Jadi pikiran yang membuat orang bersikap baik, ya. Nah, ketiga, setiap orang berdosa harus bertobat sebagai tanggapan atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Jadi anak-anak, ketika selesai belajar hari ini tentang arti bertobat, Bu Guru sangat mengharapkan agar kalian semua bisa berubah, ya, berubah ke arah yang lebih baik. Yang tadinya seperti yang tadi kalian sudah sampaikan, melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak disenangi oleh Tuhan. Setelah belajar hari ini, kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang sikap-sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah arti dari bertobat yang kita pelajari hari ini. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran hari ini menjadi bekal anak-anak untuk diberlakukan dalam kehidupan setiap hari. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Betul tidak ada? Betul. Sudah paham? Ada. Ya, terima kasih kalau semua sudah paham tentang pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat mempraktekkan tentang bagaimana merubah sikap dari perbuatan atau tingkah laku sebelum bertobat, setelah bertobat bisa berbuat baik, ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk itu kita akan tutup dengan doa. Juan memimpin kita dalam doa penutup. Ya, silakan Juan, pimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dalam pelajaran. Berkati kami, segera kami mau pulang, berkati kami di jalan agar kami bisa selamat di perjalanan pulang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Najwa. Ya, sekarang pelajaran kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih. Sampai jumpa pada pelajaran yang berikutnya. Oke, siapkan Yefta. Salam. Salam sejahtera. Shalom.